Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah wali nikah. Nah, ini yang bagus. Pada terlilit-lilit. Masalah wali nikah. Dan kita juga membahas tentang masalah mahram dan juga masalah ajnabiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang masalah mahram, walaupun belum secara detail. Dan hari ini kita akan membahas secara detail tentang masalah mahram. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi sampai kapanpun juga. Sedangkan lawanan daripada mahram adalah ajnabi, alias seseorang yang boleh kita nikahi. Ajnabi ini atau orang yang boleh kita nikahi mungkin terkadang masih termasuk keluarga dekat. Salah satu orang yang boleh kita nikahi, yang paling dekat dengan kepada kita, darah masih sangkutan darah dengan kita, itu adalah sepupu sekali. Sepupu sekali. Jadi umpama Abdullah bersaudara dengan Umar. Abdullah bersaudara dengan Umar, baik saudara sekandung atau sebapak atau seibu. Abdullah menikah kemudian punya anak namanya umpama Syamsul. Abdullah, sedangkan si Umar menikah punya anak namanya umpama Samsiah. Nah, jadi yang tadi Samsul, yang ini Samsiah. Nah, Samsul dengan Samsiah ini adalah sepupu sekali. Samsul memanggil Umar paman, Samsiah memanggil Abdullah Umar paman. Ya. Nah, anak keduanya ini adalah sepupu sekali. Ini boleh sudah menikah. Dan kalau bersentuhan kulit dengan kulit dalam mazhab Imam Syafi'i, maka itu bisa membatalkan wudu. Namun kata ulama, walaupun sepupu sekali ini boleh menikah, sebaiknya kalau bisa hindari pernikahan itu. Kenapa? Karena darah mereka ini terlalu dekat. Para ulama banyak mengatakan kalau menikah dengan sepupu sekali itu rawan kena penyakit. Rawan kena penyakit. Juga kami pribadi pernah tanya sama dokter, sebaiknya kata dokter itu kalau menikah jangan sama keluarga dekat. Itu sangat rawan sekali terkena penyakit keturunan. Abdullah dengan Umar ini saudara, dengan bapak yang satu umpama. Ini kalau seandainya riwayatnya ini ada punya darah tinggi lah atau jantung lah atau apalah begitu, pernikahan sepupu sekali ini akan menghasilkan anak alias jadi cucu. Cucu ini sangat rawan sekali terkena penyakit keturunan itu. Banyak kan kalau kita check up itu kan ya, ditanya itu sama dokter, ada punya sakit keturunan kan? Dulu bapak pernah sakit apa, ini itu. Kalau sudah ada
penyakit keturunan ini sangat rawan sekali, anak cucu itu bisa terkena penyakit tadi. Lebih cepat, sangat cepat sekali daripada orang yang menikah jauh dari keluarga, artinya bukan keluarga dekat. Di Balikpapan, mungkin saya pernah cerita di sini, di Balikpapan ada seseorang, mungkin orang sudah meninggal ya. Kalau saya sebutkan, mungkin sebagian bapak-bapak ada yang tahu itu. Itu orang kaya dulu di Balikpapan, sangat terkenal. Dia punya anak itu semuanya apa? Albino apa? Orang Banjar bilang rastungan. Jadi rambutnya putih, alisnya putih, semuanya serba putih. Albino ya. Nah, albino. Lalu saya tanya kenapa beliau itu punya anak begitu? Ya, tanya sama orang, kok kulitnya begitu, ada apa ya? Bukan hanya satu orang, hampir rata-rata semuanya anaknya begitu. Oh, lalu dijawab sama orang, karena bapak mamanya itu menikah dengan sepupu sekali. Sepupu sekali. Buaya itu nah, ada buaya putih kan? Kenapa buaya putih? Apakah itu bahantu kah, bejin kah, atau sakti kah? Enggak. Karena dia kawin. Nah, kalau binatang kawin, manusia nikah ya. Kalau buaya itu bisa jadi buaya putih albino karena dia kawin dengan sedarah. Karena buaya itu kan ya binatang yang monogami, artinya dia cuma sepasang saja. Jadi kalau buaya itu punya pasangan, yaitu sampai dia mati itu aja pasangannya. Makanya kalau orang Betawi menikah, jujurannya atau maharnya apa ya? Roti buaya. Dulu saya tak bingung loh kenapa roti buaya, kata saya. Oh, itu filosofinya. Artinya dalam pernikahan ini mudah-mudahan cuman satu pasangan saja sehidup sampai semati. Itu simbol daripada roti buaya. Tapi selama buaya itu hidup di air, kalau dia ke darat, jadilah buaya darat itu. Nah, buktinya walaupun orang Betawi itu menikah, simbolnya roti buaya, banyak banget orang Betawi itu punya istri 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Kalau sudah kaya biasanya ya begitu tuh. Kalau orang non-muslim simbolnya apa ya? Kalau dia kawin gitu, burung merpati. Karena merpati itu juga sepasang sampai mati. Nah, jadi yang buaya albino itu putih bukan karena ada keramat atau apa jin apa, biasa saja. Karena dia kawin dengan sedarah. La ilaha illallah. Itu sepupu sekali. Nah, kata ulama, kalaupun juga ingin menikah dengan keluarga dekat, sekurang-kurangnya adalah menikah dengan keponakan sepupu sekali. Keponakan sepupu sekali. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bapak Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abu Talib. Abu Talib punya anak namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Rasulullah adalah sepupu sekali. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan, anak paling bungsu adalah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, Siti Fatimah ini sebelum menikah dengan Sayyidina Ali itu Sayyidina Abu Bakar datang ingin melamar. Ya, tapi Nabi menolak dengan secara halus. Sayyidina Umar juga datang ingin melamar Siti Fatimah. Rasulullah juga menolak. Nah, kenapa? Karena Rasul tahu Siti Fatimah ini dengan Sayyidina Ali cinta di dalam diam. Jadi mereka itu sudah ibarat kata memang sudah saling cinta, tapi cinta di dalam diam. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Ini namanya kata ulama kalau ingin menikah dengan keluarga maka sekurang-kurangnya tadi adalah keponakan sepupu sekali.
ini masih bisa dianggap masih bisa ditoleransi agak jauh gitu. Nah, kalau menikah dengan sepupu sekali itu sangat rawan terkena penyakit. Baik, nah itu ya, kita kembali. Jadi sepupu sekali ini adalah mahram yang paling dekat dengan kita. Mohon maaf, ajnabi ya. Bukan mahram, artinya ajnabi, orang yang boleh dinikahi paling dekat dengan keluarga kita adalah sepupu sekali. Jadi perhatikan, sepupu sekali itu adalah bukan mahram dan mereka boleh menikah, dan dalam mazhab Imam Syafi'i jikalau bersentuhan maka wudu keduanya batal jikalau kulit ketemu kulit. Baik, kita sambung. Mahram itu ada 18 orang. Mahram yang tidak boleh kita nikahi itu ada 18 orang. 18 orang ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mahram bin nasab. Mahram dengan sebab garis keturunan. Ada ikatan darah. Ada 7 orang di situ. Nanti kita sebutkan satu-satu insyaallah. Kelompok kedua namanya mahram bir radha'ah. Mahram dengan susuan. Kita sudah terangkan pada minggu yang lalu tentang masalah susuan. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi. Jadi kita umpama mengangkat anak kecil yang kurang umurnya dari 2 tahun, kita angkat anak itu, mau laki mau perempuan, lalu istri kita menyusui anak tersebut. Menyusui anak tersebut sampai 5 kali susuan. Madzhab Syafi'i ya, 5 kali susuan, setiap kali susuan itu mengenyangkan. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud mengenyangkan itu adalah kalau dia menyusu, begitu, kemudian dia lepas susu tadi, baik disengajanya atau terlepas. Nah, kemudian kalau dikembalikan anak bayi itu, kepala anak bayi itu ke ASI, apabila si anak itu masih menyusu, itu masih dikatakan hitungan 1. Artinya belum mengenyangkan. Tapi kalau dia menyusu nyont begitu ya, lalu lepas, kemudian kita disodorkan lagi kepala anak tadi ke ASI, tapi dia nggak mau, ini berarti namanya sudah kenyang. Nah, kalau dia sudah seperti itu, namanya sudah dihitung 1 kali susuan. Ya, sekali susuan. Nanti nangis lagi, lapar lagi, begitu lagi. Kalau dia sudah kenyang, 2 kali sampai ke 5 kali. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, para ulama tidak mensyaratkan mesti anak itu nyusu di pangkuan si perempuan tadi. Bisa saja umpama perempuan itu memerah ASI-nya, kemudian dimasukkan ke botol, lalu air ASI tadi diberikan ke anak itu. Minum pakai botol. Maka ini anak sudah dikatakan juga menjadi anak susuan, asalkan 5 kali susuan, setiap kali susuan mengenyangkan. Jadi tidak mesti disyaratkan harus ke pangkuan ibunya, ke pangkuan perempuan itu. Nah, dan ingat ya, syaratnya umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, itu bukan lagi anak susuan. Ya, seperti kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ada suami umpama, mohon maaf, menyusu atau minum air susu bininya, sengajakah atau tidak sengajakah, itu nggak apa-apa. Arti nggak apa-apa itu tidak menjadi anak susuan. Kalau suaminya jadi anak susuan, oh enggak. Ya, sengajakah, kada sengajakah? Ya, apakah rasanya kada tahu juga. Ya, sengajakah, kada sengajakah, itu kada menjadi anak susuan. Cuman ada yang mengatakan orang yang suka, mohon maaf lah, meminum air susu istrinya, itu biasanya laki-laki itu cepat rontok giginya. Nah, jadi pian kalau hendak melihat
Nah, orang yang suka menyusul lawan bininya, giginya rontok, itu suka menyusul lawan bininya tuh. Belum tuha sudah rontok giginya. Nah, kenapa? Karena ada istilah namanya gigi susuan. Coba anak kecil tuh ya, kalau dia nyusul tuh nanti dia giginya akan lepas ganti gigi yang baru, namanya gigi susuan. Nah, mahram bil radha'ah ini ada 7 orang. Nanti kita sebutkan insyaallah. Kemudian kelompok yang ketiga mahram bil musaharah. Mahram dengan sebab pernikahan. Bahasa kitanya mungkin bebesanan. Dari sebab pernikahan maka ada namanya mahram. Nah, itu ada 4 orang. Jadi 7 mahram bin nasab, 7 mahram bil radha'ah, berapa totalnya? 14 ditambah mahram bil musaharah dengan sebab bebesanan 4 orang, jadi totalnya sebanyak 18 orang. Ya, 18 orang. Nah, sekarang kita akan jabarkan satu-satu. Kelompok pertama mahram dengan nasab. Nah, kenapa lagi? Habis ke baterainya. Mahram dengan nasab. Nah, ini ada 7 orang. 7 orang. Yang pertama adalah ibu. Adalah 1, 2. Adalah ibu. Yang dimaksud ibu ini adalah ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita. Ini tidak boleh menikah. Sampai ke atas. Ibunya ibu, nenek. Ibunya ibu-ibu. Ibunya ibu. Berarti apa tuh? Datu. Sampai ke atas lagi. Ibunya ibu. Habis datu apa lagi? Moyang tahu. Terus sampai ke atas. Ini satu garis lurus. Namanya ibu. Kita tidak boleh menikah dengan ibu. Kalau dia perempuan, berarti adalah ayah. Ayahnya ayah, kakek ayahnya ayah. Datu, ayahnya ayah. Apalagi itu, moyang kah? Terus sampai ke atas. Ini adalah yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah anak. Kalau kita laki-laki berarti anak perempuan kita, darah daging kita. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah anak ini dihasilkan, maksudnya bapak mamanya melakukan hubungan setelah menikah. Ya. Jadi umpama ada orang menikah, kemudian dia melakukan hubungan badan, setelah melakukan hubungan badan istrinya hamil, melahirkan anak perempuan setelah itu. Ya, setelah beberapa bulan, ya 9 bulan dan seterusnya, melahirkan anak perempuan. Ini anak perempuan yang jadi nasab, tidak boleh menikah. Kalau meninggal saling waris mewaris. Tapi kalau ada orang melakukan hubungan badan di luar nikah, setelah hamil baru menikah, jar orang Banjar GBHN, bukan garis-garis besar haluan negara, tapi gawi bedahulu hanyar nikah. Ini banyak sekali begini zaman sekarang. Lalu menikah bapak mamanya, kemudian melahirkan anak perempuan. Ini anak walaupun darah dagingnya, bapaknya tidak bisa menjadi mahramnya dia. Kita sudah bahas ini berulang kali. Artinya anak ini, perempuan ini, kalau dia nanti mau menikah, maka yang menjadi walinya siapa ya? Wali hakim. Kita sudah bahas berulang kali. Walaupun ya, saya pribadi kurang cocok dengan pendapat ini, walaupun ada ulama yang mengatakan apabila perempuan itu hamil di luar nikah, umurnya kurang dari 6 bulan, kemudian umpama ketahuan baru 2 bulan, hamil perempuan ini, lalu dicari siapa laki-laki yang menghamilinya, lalu laki-laki ini menikahi perempuan itu, maka ini masih bisa dikatakan mahram katanya. Nah, ada pendapat begitu, tapi terus terang saya pribadi
tidak mengikuti pendapat itu. Tidak mengikuti pendapat itu. Kita pribadi lebih baik mengikuti pendapat yang tegas. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, maka sebaiknya yang menikahkan anak perempuan itu adalah wali hakim. Karena wali hakim ini ibarat kata pemutihan. Pemutihan. Kalau sudah diputihkan, sudah anaknya ini nanti ke depan menikah lagi, sudah semuanya bisa menjadi mahram. Nah, ya, jadi anak perempuan. Terus apa lagi? Anak perempuan ini menikah, punya anak perempuan lagi. Anak perempuan dari anak perempuan, cucu kita. Terus sampai ya anak, cucu, buyut, cicit, cuit, cirit, apa-apa tuh ya sampai ke bawah tuh. Ya. Maka itu adalah mahram kita. Kalau dia perempuan berarti anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Ini seorang ibu nih, berarti anaknya laki-laki. Terus ke bawah. Anak itu menikah lagi, punya anak laki-laki, berarti cucu dari anak laki-laki. Terus sampai garis lurus ke bawah. Ya, garis lurus ke bawah itu disebut namanya anak keturunan. Kemudian yang ketiga, saudara. Kita laki-laki berarti saudari. Kita punya saudari nih. Saudari ini terbagi tiga. Ada saudari kandung, seibu sebapak. Ada saudari seabah. Abah kita menikah dua perempuan, ya, ibu kita melahirkan kita, kemudian menikah lagi dengan perempuan yang kedua, dia punya anak lagi, ya, perempuan, namanya saudari seabah. Atau saudari seibu. Saudari seibu. Ibu kita menikah pertama dengan bapak kita, lahirlah kita. Kemudian umpama lakinya mati atau bercerai, lalu ibu kita ini menikah lagi dengan laki-laki yang kedua, melahirkan anak perempuan. Maka ini namanya saudari seibu. Saudari seibu. Ini saudara atau saudari sebapa, seibu, atau sekandung, sebapa atau seibu, ini adalah mahram. Mahram mu'abbad alias tidak boleh menikah. Kemudian yang keempat adalah saudara perempuan. Mana ini? Kemudian yang keempat adalah saudara, maksudnya keponakan, ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Ya, kita punya keponakan nih. Kita punya saudara laki-laki. Lalu dia punya anak perempuan. Ini namanya keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Dan ini bisa terbagi tiga lagi. Keponakan saudara laki-laki sekandung. Kedua, keponakan perempuan dari saudara laki-laki sebapak. Dan yang ketiga, keponakan perempuan dari saudara laki-laki seibu. Paham lah kira-kira Bu Cuur? Nah, kalau kada paham, dipaham-pahamin aja sudah. Ya. Seperti itu. Saya pribadi punya punya keponakan sebapak. Jadi kalau sudah kumpul itu bingung sudah nih, yang mana cucu-cucu ini. Banyak, ya, karena bapak kami itu menikah ada 3 istri, cuman 2 istri yang punya anak, yang 1 istri nggak punya anak. Total saudara kami itu sekandung ada 5, saudara sebapak ada 6. Pernah menikah dengan perempuan yang ketiga tapi meninggal masih kecil, jadi nggak punya anak dari istri yang ketiga. Nah itu ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Sekandung
sebapak, seibu. Berapa sudah tuh? 4 ya. Kemudian yang kelima adalah keponakan perempuan dari saudari kita. Kita punya adik perempuan, umpama, punya kakak perempuan. Ya. Dia kawin, punya anak perempuan. Nah, jadi keponakan perempuan dari saudari kita yang perempuan. Ini terbagi lagi. Terbagi 3. Sebab sekandung, sebapak, seibu. Paham lah kira-kira ya? Hanya dipaham-pahamin lah sudah. Ya. Nah, begitu. Nah, ya. Berapa sudah tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ke berapa tadi itu ya? Nah, kemudian selanjutnya yang ke-6 ya. Ke-6 saudara-saudara bapak. Saudara bapak alias acil-acil kita. Ya, adiknya bapak, kakaknya bapak kita. Apa orang Jawa bilangnya Pak? Bude kah Pak Ade itu? Bule. Kalau dari keluarga bapak apa namanya? Bule kah atau apa? Pak Ade. Apanya itulah. Nah, saudara bapak, kalau dia perempuan, kalau orang Banjar manggilnya apa ya? Acil. Kalau dia laki-laki, saudara bapak kita panggil apa ya? Paman. Gitu kalah? Paman. Nah, saudari bapak ini terbagi 3 lagi. Ada sekandung, ada seabah, ada semama. Pahamlah kira-kira? Nah, itu tuh. Kemudian yang ke-7 adalah saudari-saudari ibu. Nah, saudari ibu, kan ibu kita punya keluarga juga. Nah, dari keluarga ibu biasanya kita juga gitu. Ada kakaknya ibu kita, ada adiknya ibu kita. Nah, yang perempuan-perempuan itu kita biasanya manggil apa ya? Acil. Ya, kalau yang laki-laki kita panggil paman. Paham kira-kira ya? Jadi totalnya semua ada berapa? 7. Nah, kita ulangi nih, biar paham nih. Yang pertama tadi adalah ibu sampai ke atas. Yang kedua adalah anak sampai ke bawah. Yang ketiga saudara-saudara kita, sekandung, seabah, semama. Kemudian yang keempat keponakan perempuan dari saudara kita, laki-laki, sekandung, seabah, semama. Nah, banyak tuh. Kemudian yang kelima keponakan perempuan dari saudari kita, sekandung, seabah, semama. Nah, 5. Yang keenam apa namanya itu? Saudari bapak kita, adik bapaknya adik dan kakaknya bapak kita, alias paman-paman acil-acil kita. Ini mahram nih. Juga begitu, sekandung, seabah, semama. Kemudian yang ke-7 adalah saudari ibu, keluarga ibu. Ya, saudari-saudarinya, saudara-saudaranya, adik sanaknya, kakaknya, adiknya. Ini juga terbagi 3. Sekandung, seabah, seibu. Nah, jadi totalnya berapa? 7 orang yang menjadi mahram kita. Ini disebut namanya mahram bin nasab. Mahram dengan sebab garis keturunan, dengan ikatan darah. Nah, jam 6 lewat sudah. Ya, ala kulli hal seperti itu dulu ya. Nah, kemudian nanti yang ke-7, 7 orang, maksudnya kelompok kedua 7 orang dari sebab apa namanya nih, susuan. Mungkin kita tambahkan aja ya dikit ya. Kita tambahkan aja. Nah, supaya cepat selesainya nanti. Nanti setelah pulang dari umrah kita sambung lagi. Ya, ini sama aja ya. Nah, jadi kelompok yang kedua mahram biradha'ah, ini juga 7 orang. Nah, kita punya istri umpama, kita ngambil anak angkat.
Perempuan umpama kurang 2 tahun, kebetulan istri kita ini masih punya air susu, punya ASI, disusuin sama istri kita yang kita sebutkan tadi, 5 syarat kali susuan, setiap kali susuan sampai kenyang. Maka perhatikan ini betul-betul, maka anak ini menjadi mahram kepada keluarga kita dan keluarga ibu kita. Keluarga kita sebagai bapak angkatnya dan istri kita sebagai mama angkatnya alias mama susuan. Alias ini anak kita. Ini anak kita seperti anak biasa, tetapi dia tidak bisa saling waris mewarisi. Alias kalau kita meninggal, ini anak tidak bisa mewarisi harta kita. Kalau dia menikah perempuan, kita tidak bisa menjadi walinya. Ya. Nah, dia seperti anak kita, berarti kita sebagai bapaknya, kalau kita punya saudara, berarti dia memanggil saudara kita paman. Tapi paman apa yuk? Paman susuan, acil susuan, tidak batal di sini. Pokoknya yang 7 kita sebutkan tadi itu loh. Ya, dari anak, dari apalagi itu namanya, dari ibu, berarti anak susuan, bapak ibu susuan, saudara susuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susuan, semuanya susuan nih, yang 7 orang tadi itu loh. Ibu, anak, apalagi saudara, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudari perempuan, saudari-saudari bapak kita, saudari-saudari ibu kita. Ini 7 orang nih. Nah, kita sebagai ayahnya, ayah susuannya, ini kan kita punya keluarga masing-masing nih. Nah ini, maka itu menjadi susuan semuanya. Tidak batal, kita tidak boleh menikah. Kita punya anak, dengan istri kita punya anak asli. Anak kita ini bersaudara dengan anak susuan kita ini. Alias mereka tidak boleh menikah. Terus apa lagi? Tidak boleh menikah, tidak batal wudu dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi tidak saling waris mewarisi. Nah, anak ini kepada keluarga kita itu 7 orang. Tapi kita sebagai ayahnya, ayah susuannya, istri kita sebagai ibu susuannya menjadi mahram kepada anak susuan ini aja. Kepada anak susuan ini saja, kemudian garis keturunannya. Garis keturunannya anak ini. Paham gak maksud saya nih? Nah, ini umpama kan ini anak orang nih. Punya bapak, punya mama. Pasti itu kan ya. Tidak mungkin nongol langsung dari nongol di buah labu muncul anak ya, atau timun, bahasa bahari namanya dongeng timunas, enggak ya. Timun emas, enggak. Ini pasti punya bapak anak ini. Punya bapak, punya mama. Nah, mamanya ini kita sebagai ayah susuannya bersentuhan dengan mamanya perempuan ini batal. Ya, istri kita bersentuhan dengan bapaknya anak ini batal. Ini anak ini umpama punya saudara juga. Punya saudara juga nih. Bapak mamanya punya anak 5 umpama. 1 anak dikasihkan ke kita. 1. 4 anaknya ini tidak ada sangkutan darah daging, tidak ada sangkutan mahram. Paham gak ya? Jadi yang mahram ini cuman anak ini aja, anak yang kita susui sampai garis ke bawah. Kalau dia menikah lagi, berarti itu namanya cucu susuan. Punya lagi, menikah lagi cucu kita tuh menikah lagi, maka namanya menjadi apa ya? Buyut susuan. Terus sampai lurus garis ke bawah. Tapi adapun samping menyamping, maka ini kita sebagai ayah susuannya, istri kita sebagai ibu susuannya, bukan menjadi mahram. Paham kira-kira? Nah, jadi hati-hati kalau kita ingin mengangkat anak kecil yang masih bayi. Kalau istri kita nggak punya air susu, ini hati-hati nih. Walaupun dia kurang 2 tahun, kita tidak bisa menjadi mahram bagi dia. Tapi ada caranya. Caranya ada supaya jadi mahram. Umpama nih ya, kita punya keponakan. Kita punya keponakan perempuan. Lalu anak ini umpama anak perempuan. Kita ambil nih. Kita bilang sama istri kita, punya air susu nggak? Nggak ada katanya dia kan. Istri kita nggak punya ASI. Tanya mamamu.
Ya, saya umpama punya mama ini, tanya mama saya, "Mak, punya air susu nggak?" Mama saya nggak ada juga air susunya, atau sudah meninggal atau apa. Kalau seandainya punya air susu, ini anak tak susukan sama mama saya. Berarti apa ya? Anak ini sama saya menjadi apa ya? Saudara susu namanya. Nah, ada juga kita cari lagi keponakan kita, ada nggak perempuan? Nah, nih umpama saya sebagai ayahnya, yang diangkat ini anak perempuan umpama. Nah, istri saya nggak punya air susuan. Kalau istri saya kan dengan anak perempuan nggak ada masalah, karena dia sama perempuan. Yang jadi masalah saya ini. Supaya tidak batal, caranya gimana? Ini anak perempuan, tak ambil, umpama ada saya punya keponakan perempuan umpama. Ada punya keponakan perempuan. Kamu punya air susu? Punya. Nih. Ini anak perempuan disusuin sama keponakan saya. Disusuin sama keponakan saya. Maka sebenarnya yang jadi mahram ini adalah anak ini dengan keponakan saya. Tapi saya yang ambil anak itu. Saya batal enggak? Oh, tidak batal. Itu nanti namanya jatuhnya apa ya? Cucu keponakan sesusu. Berarti anak ini itu statusnya adalah cucu saya. Cucu saya tapi dari keponakan. Paham gak kira-kira? Nah, pusing-pusing di situ sudah. Ya, intinya seperti itu tuh. Ya, jadi hati-hati nih ya kalau kita mengambil anak angkat, hati-hati perhatikan jangan sampai tersalah di situ. Ya, jangan sampai tersalah. Nah, belum lagi nanti ke depannya permasalahan mau bagi harta warisan, kan nggak boleh anak angkat ini, anak susuan, apalagi anak angkat mendapatkan warisan dari kita, nggak bisa. Tapi caranya bisa. Dia mendapatkan harta dari kita itu bisa. Gimana caranya? Sebelum kita meninggal dunia, harta kita itu kita sudah bagi-bagi. Nah, kalau kita masih hidup, itu namanya hibah. Boleh. Kita punya anak asli, umpama punya anak kandung 3, punya anak angkat 1. Kita punya rumah 3. Kita bilang, nih nak, kamu nih anak pertama nih, kamu dapat rumah ini, anak kedua ini anak abah juga dan saudara kamu tapi susu nih dapat rumah di situ. Kalau kita bagikan sebelum kita meninggal dunia, itu dia bisa menjadi miliknya, menjadi hibah. Tapi kalau kita tidak ada bagi waktu masih hidup, meninggal kita, maka si anak angkat ini, anak susuan, tidak mendapatkan warisan dari kita. Nah, jadi perhatikan dalam masalah ini ya. Apalagi bukan anak susuan, anak umur sudah 3 tahun, 4 tahun, diambil sama kita, diasuh perempuan, ini tidak ada sangkut sama sekali. Dipelihara ganal umur 17 tahun, 18 tahun, pindah bungas banar anaknya, bini meninggal, dinikahi anak tadi, bisa nggak? Bisa. Bisa, boleh itu. Pernah terjadi di Balikpapan tuh. Di daerah mana tuh, Karangjati ke Karanganyar Bahar itu. Dia mengangkat anak perempuan. Ganal anaknya. Jarinya bungas juga, aku aja menikahi jarabahnya. Dinikahi sama abang angkatnya. Dinikahinya. Mama istrinya tuh marah-marah. Katanya enggak ada perempuan lain lagi kayak mau dinikahi, sampai anak angkat sendiri dinikahi. Ya hukumnya boleh saja karena tidak ada sangkut paut ikatan darah dan tidak ada sangkut paut susuan. Nah, jadi perhatikan dalam masalah itu ya. Baik, cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi kelompok yang keempat, namanya mahram bil musahharah, dengan sebab pernikahan dengan sebab bebesanan. Ini juga perhatikan ya. Siapa yang menikah dengan janda ini juga perhatikan ya. Siapa tahu dia menikah janda punya anak. Nah, itu juga nanti kita lihat apa hukumnya. Ya. Wasiat itu setelah meninggal dibagi. Ya. Sepertiga saja, sepertiga harta boleh. Supaya kada berkelahian, sebaiknya itu masih hidup dibagi. Wasiat itu kalau hendak memberikan harta wasiat itu cuma sepertiga harta. Iyalah. Nah, jadi sepertiga. Itu pun tidak bisa langsung dibagi wasiat itu. Kalau abahnya masih banyak hutang,
Utang dulu dibayar. Anak berwasiat, jar abah aku punya harta 1 miliar, 500 juta aku wasiatkan untuk bangun masjid atau apa begitu. Tapi harta abahnya 1,5 M, mana bisa wasiat itu dilaksanakan? Utang dulu mesti dibayar. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi nanti setelah kami pulang dari umrah insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.